Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Wibawanto. Perkenalkan, saya Rikel Sapa, NIM 2024 01010007. Di video ini saya akan menjelaskan materi pasar uang dan pasar modal selama pertemuan dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi selalu berkaitan dengan uang, transaksi, investasi, dan lembaga keuangan. Semua itu berhubungan dengan sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia ada dua jenis pasar keuangan yang penting, yaitu ada pasar uang dan pasar modal. Walaupun sama-sama pasar, keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek, pasar modal digunakan untuk investasi dan pendanaan jangka panjang. Kedua pasar ini itu memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat ataupun perusahaan memperoleh dana dan melakukan investasi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi dana atau surat berharga jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga likuiditas. Instrumen yang ada di pasar uang yaitu deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, treasury bills, repo atau repurchase agreement, dan commercial paper. Sedangkan kalau pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan investor. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Perbedaan utama pada pasar uang dan pasar modal itu ada pada jangka waktunya. Kalau pasar uang digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, kalau pasar modal itu digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, tidak hanya itu, perbedaannya juga ada pada tingkat risiko dan keuntungan. Pasar uang itu memiliki risiko lebih rendah karena jangka waktunya pendek dan lebih stabil. Kalau pasar modal itu memiliki risiko lebih tinggi karena harga saham bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar dan ekonomi. Tapi keuntungan pasar modal juga bisa lebih besar dibanding pasar uang. Kalau pasar uang biasanya memberikan keuntungan berupa bunga, kalau pasar modal memberikan keuntungannya berupa dividen dan capital gain. Pasar uang dan pasar modal sama-sama penting karena membantu kegiatan ekonomi dan investasi masyarakat. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang sistem keuangan dan peran Bank Indonesia. Bank Indonesia itu merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Tugasnya itu untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan menjaga kondisi ekonomi supaya tetap stabil. Bank Indonesia berbeda dengan bank umum. Kalau bank umum itu melayani tabungan, transfer, dan kredit masyarakat. Sedangkan kalau Bank Indonesia itu lebih ke mengatur kebijakan keuangan negara. Nah, beberapa tugas Bank Indonesia juga ada menetapkan kebijakan moneter, menjaga inflasi, juga menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur sistem pembayaran, dan juga mengawasi peredaran uang. Nah, Bank Indonesia juga mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, biasanya inflasi akan meningkat dan harga barang menjadi naik.
Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga supaya jumlah uang beredarnya itu berkurang. Nah, begitupun dengan sebaliknya, kalau kondisi ekonomi lagi menurun atau melemah, Bank Indonesia itu bisa menurunkan suku bunga supaya masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti pinjaman dan investasi. Bank Indonesia juga menjaga sistem pembayaran agar transaksi keuangan berjalan aman dan lancar. Nah, selanjutnya ada tentang stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini adalah kondisi di mana sistem keuangan tetap berjalan dengan baik walaupun ada gangguan ekonomi atau krisis. Kalau sistem keuangannya stabil, masyarakat tetap bisa menabung, melakukan transaksi, meminjam uang, dan melakukan investasi dengan aman dan baik. Nah, Bank Indonesia juga memiliki beberapa cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kayak menjaga inflasinya, memantau kondisi ekonomi, mengatur sistem pembayaran, dan membantu bank yang mengalami masalah likuiditas. Tujuannya itu supaya tidak terjadi krisis ekonomi yang bisa berdampak besar bagi masyarakat. Nah, karena kalau sistem keuangannya terganggu, dampaknya bisa bisa besar. Misalnya harga barang itu naik, nilai rupiah itu melemah, terus dan daya beli masyarakatnya itu menurun. Nah, selain itu, stabilitas sistem keuangan juga penting loh untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perbankan. Kalau masyarakat percaya sama sistem keuangan, maka kegiatan ekonominya juga akan berjalan lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan moneter dan pasar keuangan. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang atau free floating, yang artinya nilai tukar rupiah bisa berubah mengikuti kondisi pasar dan dipengaruhi sama permintaan dan penawaran. Bank Indonesia juga menggunakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Artinya inflasi menjadi target utama yang harus dijaga supaya tetap aman dan stabil. Kalau inflasinya terlalu tinggi, harga barang akan naik dan daya beli masyarakat pun bisa menurun. Karena itu, Bank Indonesia harus menjaga inflasi agar tetap terkendali aman. Selain itu, ada juga financial market infrastruktur atau infrastruktur pasar keuangan. Ini itu merupakan sistem yang membantu transaksi keuangan supaya berjalan cepat, lancar, dan aman. Contohnya itu kayak transfer antar bank, sistem pembayaran, penyelesaian transaksi, terus ada transaksi surat berharga, terus ada juga dan ada juga yang lainnya pokoknya. Dengan adanya sistem ini, transaksi keuangan menjadi lebih aman dan efisien. Nah, selanjutnya adalah kelembagaan dan karakteristik pasar uang. Pasar uang merupakan tempat transaksi dana jangka pendek yang memiliki likuiditas tinggi, yang artinya itu dana bisa dicairkan lebih cepat. Pelaku pasar uang terdiri dari Bank Indonesia, bank umum, perusahaan, pemerintah, broker, dan juga dealer dan lembaga keuangan yang lainnya. Lalu ada juga
pasar uang itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu membantu kebutuhan dana jangka pendek, menjaga likuiditas, membantu kebijakan moneter, dan menjaga kestabilan ekonomi. Instrumen pasar uang diantaranya itu SBI, deposito, treasury, bills, repo atau repurchase agreement, terus juga commercial paper dan bankers acceptance. Nah, Bank Indonesia juga menggunakan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar. Caranya itu dengan membeli atau menjual surat berharga. Kalau Bank Indonesia menjual surat berharga, maka jumlah uang beredar akan berkurang. Nah, begitupun sebaliknya, kalau membeli surat berharga, jumlah uang beredar akan bertambah. Pasar uang membantu menjaga kestabilan ekonomi dan perputaran dana. Nah, selanjutnya itu tentang instrumen pasar uang. Salah satu instrumen pasar uang adalah Treasury Bills atau T-bills. T-bills adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah atau bank sentral. Nah, instrumen ini itu dianggap aman karena dijamin sama pemerintah sehingga risikonya itu rendah. Selain itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini diterbitkan sama Bank Indonesia untuk menjaga jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas moneter. Biasanya SBI ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk investasi jangka pendek. Nah, tujuannya si SBI ini itu menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi inflasi, menjaga likuiditas, dan membantu kebijakan moneter. Nah, selain SBI ada juga deposito, repo atau repurchase agreement, commercial paper, dan bankers acceptance. Instrumen pasar uang biasanya memiliki jangka waktu pendek dan risiko lebih rendah dibanding pasar modal. Karena itu pasar uang lebih cocok untuk investasi jangka pendek dan menjaga keamanan dana. Nah, lalu yang terakhir itu ada jelaskan tentang pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Pasar uang itu fokus pada transaksi jangka pendek dan keuntungan berupa bunga. Nah, kalau pasar modal itu fokusnya pada investasi jangka panjang dengan keuntungan itu berupa dividen dan capital gain. Instrumen pasar modal yaitu ada saham, terus obligasi, dan reksadana. Pasar modal itu memiliki risiko yang lebih tinggi karena harga saham bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung juga sama kondisi ekonomi dan kondisi perusahaan. Karena itu ada istilah yang namanya high risk, high return. Artinya semakin tinggi risiko, maka kemungkinan keuntungan juga semakin besar. Nah, dalam pasar modal investor harus memahami risiko sebelum melakukan investasi. Jangan kayak hanya ikut-ikutan terus tanpa memahami cara kerja investasi tersebut. Terus kalau tidak memahami risikonya, investor bisa mengalami kerugian. Tapi kalau dipahaminya itu dengan baik atau dengan benar, pasar modal bisa menjadi tempat investasi yang paling menguntungkan. Selain itu, membantu investor mendapatkan keuntungan pasar kayak
selain membantu investor mendapat keuntungan, pasar modal juga kayak membantu perusahaan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Terus karena itu masyarakat perlu memahami dasar investasi sebelum berinvestasi. Jadi kesimpulannya, pasar uang dan pasar modal itu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pasar uang membantu kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi, sedangkan pasar modal itu membantu pendanaan jangka panjang dan investasi masyarakat. Bank Indonesia juga berperan menjaga kebijakan moneter dan kestabilan sistem keuangan negara. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.